Siap. Udah ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua kembali bisa berkumpul di hari ini untuk sama-sama kembali belajar melalui Muji Santosa Training and Consulting. Hari ini adalah webinar ketiga pasca Lebaran dan mumpung masih di bulan Syawal, saya pribadi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin untuk rekan-rekan peserta Zoom semuanya. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya khusus hari ini materi yang akan diangkat adalah seputar MCP KPK untuk self assessment di bagian pengadaan barang dan jasa. Dan telah hadir bersama kita yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Muji Santosa, kemudian juga ada Pak Prof Muklis Isnaini di selaku host di webinar kita pada siang hari ini, dan juga seluruh rekan-rekan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi hari ini spesial Bapak Ibu karena narasumbernya adalah ya rekan saya di kantor, sekaligus atasan saya di kantor. Ada Bapak Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Jadi beliau akan membahas mengenai self assessment MCP KPK area intervensi pengadaan barang dan jasa gitu ya. Boleh jadi memang ada kabupaten kota lain atau provinsi lain yang nilai MCP KPK-nya lebih tinggi dibandingkan Tulang Bawang, bisa jadi gitu, karena peringkat kami bukan nomor 1, tapi setidaknya melalui kegiatan pada siang menjelang sore hari ini bisa saling sharing ya bagaimana memenuhi kriteria-kriteria penilaian di MCP KPK. Karena MCP KPK ini bukan hanya sekedar memasukkan dokumen kemudian lulus gitu atau nilainya bagus, tidak, tapi ada hal-hal lain yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Kabak seperti itu. Nah, biar lebih akrab Bapak Ibu, karena Pak Kabak ini dari Sunda ya, tapi bukan Sunda Empire ya, di bawah arahannya Rangga Sasana bukan gitu ya, tapi dari kuliahnya dulu di Bandung, lama tinggal di Bandung, jadi saya biasa panggil AA Nanan gitu ya. Selamat bergabung Nanan. Terima kasih. Ya, kenapa dipanggil AA? Karena memang agak besar ukurannya A ya. Kalau agak kecil kan AA ya, A3 ya. Biasanya A3, untuk betul, remote AC atau remote TV gitu ya. Kalau A2 untuk jam dinding biasanya nih. Baterai dia. Baik, Bapak Ibu, seperti biasa tata tertib webinar kita di Muji Santosa Training and Consulting. Nanti narasumber akan menyampaikan materi selama kurang lebih 45 menit. Kemudian nanti diskusi setelah itu. Silakan bagi ingin bertanya, klik tombol raise hand, atau bisa bertanya juga di chat. Nanti kalau ada waktu kami bacakan prioritas yang ada di raise hand. Dan bagi yang memerlukan sertifikat sebagai bukti kehadiran, nanti akan di-share linknya setelah narasumber menyampaikan materi. Jadi silakan disimak dengan baik dulu materinya, nanti baru kita bagikan link absensinya. Link absensi akan ditutup kurang lebih 10 menit setelah acara ini selesai dilaksanakan. Dan sertifikat bisa diunduh di Google Drive-nya MS Training and Consulting. Biasanya dibagikan di grup-grup WA. Baik, sebelum memulai kegiatan, mari kita sama-sama berdoa agar kegiatan ini bermanfaat dan semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat dalam beraktivitas. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, ini belum mulai udah yang bertanya nih di chat. Nah, nanti mungkin bisa dijawab dari slide-nya Aan ya. Bagaimana evaluasi HPS yang dilakukan di Tulang Bawang nih, kerja siapa sih yang melakukan, bagaimana memenuhi MCP KPK seperti itu. Nah, waktu dan tempat dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Baik,
Terima kasih Pak Rangga sebagai moderator. Saya ucapkan terima kasih Pak Rangga, Pak Muji terutama yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berbagi pengalaman di Kabupaten Tulang Bawang, juga Pak Muklis, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya coba langsung dengan slide saja ya Pak Rangga ya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh rekan-rekan partisipan dari MS Training dan Consulting yang ada di kelas khusus. Ini ya betul ya Pak Rangga, kelas khusus ya ini ya. Saya mungkin sesuai dengan materi yang disiapkan hari ini, kita akan melakukan sharing bersama. Artinya saya lebih berkeinginan sharing bersama, artinya kita saling bertukar informasi apa yang sudah kami lakukan dan apa yang di tempat Bapak Ibu saudara Bapak Ibu sekalian ini lakukan tentang MCPKPK, Self Assessment MCPKPK khusus area intervensi pengadaan barang dan jasa. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya juga memberikan pengantar bahwa saya memberanikan diri bersharing seperti ini, bukan berarti kami adalah sempurna, bukan berarti kami di Tulang Bawang adalah terbaik, bukan. Tapi kami sama-sama belajar untuk berproses kepada pengadaan barang dan jasa yang lebih baik. Mungkin itu poin di awal, kita pahami bersama apa yang saya sampaikan dalam rangka kita untuk meningkatkan PBJ kita agar lebih baik. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi perkenalan dari Pak Rangga sudah disampaikan. Nah, macet lagi. Oke. Nama saya sedikit memperkenalkan ulang, Pak Rangga nggak dosa ya memperkenalkan ulang. Tadi kan Pak Rangga yang memperkenalkan. Nama saya Nanan Wisnaga. Saya kebetulan memang ditakdirkan lahir di Bandung. Namun saya separuh umur saya di Lampung. Jadi saya sekarang ini tinggal di Menggala di Kabupaten Tulang Bawang. Mungkin bagi sebagian besar Bapak Ibu sekalian mungkin agak asing kabupaten entah di mana yang namanya Tulang Bawang. Jadi Kabupaten Tulang Bawang itu ada di Provinsi Lampung sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Itu jadi antara Mesuji Palembang dan Mesuji Lampung itu ada Kabupaten Tulang Bawang. Saya saat ini masih dipercaya, alhamdulillah masih dipercaya, belum diapa-apain sama pimpinan saya. Saya masih dipercaya untuk diamanatkan untuk menjabat sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Mudah-mudahan entah sampai kapan, karena saya selama ini juga agak goyang terus kursinya Pak Muklis. Rangga yang sering goyang-goyang kursi saya biasanya. Saya kebetulan dari 2013 saya berkecimpung di unit kerja yang melaksanakan berkaitan dengan pengadaan barang jasa. Semula saya memang lebih fokus di LPSE, di layanan pengadaan secara elektronik. Kemudian selanjutnya pada saat 2018 pembentukan KPBJ Kabupaten Tulang Bawang, yang unik di Tulang Bawang, inisiatornya bukan dari ULP, inisiator pembentukan KPBJ adalah dari LPSE. Jadi kami sebagian adalah dol desa dari LPSE menjadi pembentukan KPBJ. Itu yang mungkin tidak berbeda dengan tempat-tempat lain, rata-rata pembentukannya dari ULP, kalau kami di Tulang Bawang justru dari LPSE, inisiator untuk pembentukan KPBJ-nya. Saya S1-nya di Jurnalistik Vkom Unpad, basic saya memang ke jurnalistikan, tapi saya nyasar jadi ke pengadaan barang jasaan, jadi ke urusan yang memang agak berbeda, tapi ini tantangan kalau buat saya, sangat menarik. Kemudian juga S2 saya Magister Manajemen di Lampung, nomor WA saya ada di slide. Bapak Ibu sekalian, mungkin sebelum memasuki ini saya harus menyampaikan tentang MCP itu apa sih. Mungkin untuk berbagi informasi saja, MCP ini di laman Kopsulgah KPK
memang tidak dijelaskan secara detail, tapi saya akan rangkum. Jadi MCP itu singkatan dari Monitoring Center for Prevention, adalah instrumen pemantauan capaian rencana aksi, capaian rencana aksi perbaikan tata kelola pemerintah daerah pada program koordinasi supervisi pencegahan korupsi atau Kopsugah. Ini adalah programnya KPK dalam rangka pencegahan korupsi yang dicapai oleh pemerintah daerah. Ini baru muncul, kalau saya sendiri baru tahu yang namanya program MCP ini di 2018. Di 2018 pada saat itu juga kami masih belum terlalu paham pada saat tim Kopsugah keliling di kabupaten kota di Lampung, kami juga dikumpulkan di provinsi, tim KPK menyampaikan program ini. Pada saat awalnya memang kami tidak terlalu paham seperti apa. Tapi alhamdulillah kami ikuti, dan ini memang ada rambu-rambu yang terbaik buat kami dalam proses pelaksanaan PBJ. Jadi MCP ini ternyata buat kami di Kabupaten Tulang Bawang ada sisi baiknya dan banyak sisi baiknya, sehingga kami terdorong dengan tata kelola yang lebih baik. Kalau saya fokusnya adalah di PBJ. Baik Bapak Ibu sekalian, di MCP ini ada 8 area intervensi. Ada 8 area intervensi. Pertama adalah area perencanaan dan penganggaran APBD. Yang kedua adalah area pengadaan barang dan jasa. Yang ketiga area perizinan. Yang keempat pengawasan APIP. Yang kelima manajemen ASN. Yang keenam di optimalisasi, saya salah pencet terus barang kan? Di optimalisasi pajak daerah. Yang ketujuh di manajemen aset daerah, dan yang kedelapan di area intervensi tata kelola dana desa. Untuk hari ini, karena yang kami geluti sehari-hari di area pengadaan barang jasa, tentunya nanti kita akan bercerita lebih lanjut tentang bagaimana pemenuhan MCP di Kabupaten Tulang Bawang area pengadaan barang dan jasa. Di laporan tahunan KPK tahun 2018, saya mengutip kenapa area pengadaan barang dan jasa itu menjadi area intervensi yang difokuskan oleh Kopsugah KPK. Ini yang saya highlight merah di dalam paparan saya. Bisa dilihat bahwa pelibatan anggaran yang besar pada pengadaan barang dan jasa menyebabkan tingginya kasus korupsi di PBJ. Di KPK, kasus korupsi ini terkait dengan proses pengadaan barang jasa masih 3 besar, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Ya, sempat kemarin di 2018 mungkin bukan 3 besar, 2 besar. Sekarang mungkin turun ke 3 besar karena sisanya adalah kasus-kasus terkait suap. Nah, tapi suap pun lebih seringnya terkait dengan ada yang di proses pengadaan barang dan jasa. Ini sebetulnya yang saya tahu, karena saya bukan orang KPK, jadi ini yang saya baca dalam laporan tahunan KPK. Itulah latar belakang kenapa area pengadaan barang jasa menjadi hal yang menjadi konsentrasi oleh Kopsugah untuk dilakukan pencegahan. Oke, Bapak Ibu sekalian. Indikator MCP PBJ dari tahun ke tahun ada perubahan, seperti yang di paparan di bahan tayang saya. 2018 ada 8 area intervensi, penerapan e-katalog, terus yang kedua proses pengadaan yang dilakukan oleh ULP, masih dulu ada istilah ULP, organisasi yang mandiri, kemudian Pokja permanen, kemudian standar LPSE, terus ke-6 tentang RUP, tepat waktu, yang ke-7 perangkat pendukung, dan ke-8 kematangan ULP. Kemudian untuk 2019 menjadi 6 area intervensi, yaitu UKPBJ independen, pelaksanaan tupoksi, kemudian Pokja mandiri, yang ke-4 perangkat pendukung, ke-5 adalah penayangan
RUP dalam sirup. Yang ke-6 pengendalian dan pengawasan. Di 2020 menjadi 5. UKPBJ struktural dan Pokja permanen, pelaksanaan tupoksi, perangkat pendukung, penayangan sirup, pengendalian pengawasan. Ini sebetulnya isinya sama, tapi dikelompokkannya lebih ramping menjadi 5. Kemudian di 2021 saat ini juga hanya pengelompok sama, tapi penamaan berbeda. SDM UKPBJ menjadi area indikatornya, pelaksanaan tupoksi, perangkat pendukung, penayangan sirup, dan pengendalian dan pengawasan. Jadi dari area intervensi ini untuk di 2018, 19, 2020, 2021 ini ada proses yang istilahnya panduannya pun juga tidak ujug-ujug ada. Di 2018 kami juga masih meraba-raba eviden apa yang untuk kami laporkan. Di 2019 juga begitu, belum ada dokumen, belum ada pedoman, jadi kami pun masih meraba-raba dengan apa yang kita lakukan sehari-hari di proses pengadaan barang dan jasa di tupoksi UKPBJ. Namun di 2020 kemarin ada pedoman sudah dimunculkan oleh Kopsurga, sama untuk 2021 ini juga sudah dimunculkan pedomannya. Bapak Ibu sekalian, saya bercerita sedikit tentang tulang bawang. Tentang capaian tulang bawang di MCP tahun 2018, kami masih di posisi 25 untuk area intervensi PBJ ya Bapak Ibu sekalian. Saya tekankan lagi ini untuk area intervensi PBJ di posisi 25 dengan capaian 84%. Kemudian di 2019 kami di posisi 30 dengan nilai capaian 93%. Ini sebetulnya unik. Nanti saya cerita sedikit tentang kejadian tulang bawang di 2019 terkait pengadaan barang jasa. Ingetin Pak Moderator ya, cerita 2019 di tulang bawang tentang pengadaan barang jasa. Kemudian di 2020 kemarin kami posisi 17 dengan capaian 95,10%. Jadi ini ada progres, tapi capaian ini jadi intinya begini Bapak Ibu sekalian. Ini hanya sekedar capaian angka. Tapi disclaimer KPK sendiri dalam halaman Kopsurgahnya menyatakan bahwa capaian angka-angka yang ada di dashboard monitoring MCP ini bukan jaminan bahwa daerah tersebut tidak terdapat tindak pidana korupsi. Jadi itu disclaimernya. Jadi apa yang dicapai dalam oleh masing-masing daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota dalam MCP ini bukan jaminan atau bukan tidak diartikan sebagai bahwa semakin tinggi capaian, tapi unsur korupsi yang terjadi di daerah itu semakin kecil. Tapi kami di tulang bawang berbeda menafsirkan dengan disclaimer itu, Bapak Ibu sekalian. Pada saat kami semakin baik dalam pencatatan atau penilaian di MCP ini, kami punya beban bahwa kami harus betul-betul membuktikan bahwa yang namanya MCP bukan hanya sekedar data-data, bukan sekedar mengupload dokumen-dokumen evidence, tapi kami harus membuktikan bahwa ini seiring dengan aktivitas kami di pengadaan barang jasa. Jadi semakin baik nilai, maka kami pun punya beban bahwa proses pengadaan barang jasa di Kabupaten Tulang Bawang harus lebih baik. Ini yang kami sinkronkan. Kami belajar dari mana tentang UKPBJ atau tentang Center of Excellence-nya UKPBJ, justru saya di sini baru cerita lah. Kami itu sebenarnya belajar dari Kota Kediri. Tanpa disadari, 2017 kami dimentori oleh Kota Kediri. Nah, kebetulan yang mentornya ada di sini, baru cerita lah kalau saya. Kalau Tulang Bawang itu 2 mentor, pertama Kota Kediri, yang kedua Kota Sukabumi.
Jadi mohon izin Pak Muklis, saya terima kasih dengan motivasi-motivasi dari Kota Kediri. Waktu itu di 2017 saya ingat kami dikumpulkan di Jakarta dan kami ditunjuk mentor kami tulang bawang adalah Kota Kediri. Pernah ada tim kami juga berkunjung ke Kota Kediri untuk banyak belajar tentang UKPBJ sebagai Center of Excellence, dan itu kami pelan-pelan kami terapkan perlahan-lahan. Bapak Ibu sekalian, dari 2018, 2019, 2020, 2021, ini ada hal yang menarik lagi. Pada saat MCP, nilai capaian MCP ini menjadi parameter bagi daerah untuk mendapatkan tambahan dana insentif daerah. Ini di hasil penilaian MCP 2020 diberikan untuk anggaran di APBD kami di 2021 ada tambahan dana insentif daerah. Tapi kami teliti, kami amati, ternyata dari misalnya ini 2020 ada Kota Bandung sampai ke bawahnya, ini tidak berurut. Ada 35 provinsi kabupaten kota yang mendapatkan dana insentif daerah, tapi ternyata bukan dari urutan nomor 1 sampai sekian nomor 35. Itu yang saya coba pelajari. Ternyata ini ada hal tertentu Bapak Ibu sekalian. MCP, dana insentif daerah, atau penilaian dari Kopsurga, penilaian saya, tafsiran saya, bahwa ini serta-merta bukan hanya area dari administrasi, tapi saya yakin Kopsurga ataupun KPK itu punya penilaian sendiri tentang implementasi. Saya tidak tahu bagaimana mekanisme Bapak Ibu yang di Gedung Merah Putih itu melakukan penilaian, tapi saya yakin mereka punya instrumen lagi selain ini untuk melihat implementasi. Di 2020, bulan Desember, kepala daerah kami, Ibu Bupati kami diundang di Gedung Merah Putih untuk menerima penghargaan, kemudian juga diapresiasi dengan tambahan DID 8,55 miliar. Kemudian kepala daerah kami juga, Ibu Bupati kami juga dinobatkan ke depan bersama Bupati Kerawang, kalau nggak salah, Bupati Kerawang, Bupati Tulang Bawang, dan Menteri PU Pak Basuki untuk membacakan ikrar. Ini juga menjadi rambu-rambu kami, apakah ini menjadi rambu-rambu untuk Tulang Bawang, jangan lagi mundur ke belakang. Kalau saya sih tangkapannya itu, kami diminta maju ke depan, Tulang Bawang diminta maju ke depan, Tulang Bawang menerima penghargaan, tapi artinya ini adalah sebenarnya warning buat Tulang Bawang yang sudah progresnya baik, jangan mundur lagi. Ini menjadi rambu buat kami. Oke. Biasanya kalau orang menerima penghargaan, Pak Muklis, senang, bangga, kami introspeksi. Kalau kami Tulang Bawang begitu menerima penghargaan, introspeksi, ini rambu-rambu kami nggak boleh mundur lagi. Tetap harus semakin baik, terutama dari sisi pengadaan barang dan jasa. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, masalah depan start. Oke, baik, kita langsung slide ini saja. Saya mungkin menceritakan juga tentang belajar praktik baik PBJ di Tuba. Tadi saya sudah sampaikan, saya berterima kasih pada Kota Kediri yang sudah menjadi mentor kami. Kemudian ada beberapa latar belakang Bapak Ibu sekalian. Di 2019 terutama, itu Lampung, itu sedang booming betul kasus korupsi, bahkan di data yang didapat di media pun ada 8 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, sekitar 5 atau 4-nya adalah OTT. Kami Tulang Bawang nggak mau jadi selanjutnya. Itu ikrar kami bersama-sama seluruh komponen di Tulang Bawang, kami tidak mau menjadi yang selanjutnya. Itu. Jadi ini apa ya? Niatan kami untuk lebih baik di PBJ ini. Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya cerita dulu tentang Tulang Bawang sebelum saya masuk ke teknis tentang self assessment-nya, biar menggambarkan dulu bagaimana kondisi kami menghadapi yang disebut dengan MCP KPK ini.
Kemudian juga di 2019 hal yang sangat memotivasi kami lebih baik adalah pada saat SPSE kami itu diretas di hacker sehingga hampir semua paket pengadaan itu berantakan. Hackernya bukan hacker main-main, Pak. Bukan hanya yang sekedar mencuri akun, tapi dia bisa merubah semua penawaran semacam. Kami tidak diam. Kami tidak diam karena merasa bahwa kami bukan pelaku, kami tidak menginginkan seperti itu. Kami melaporkan hal ini ke APP, segala macam, kami berkoordinasi. Tapi apa boleh buat Bapak Ibu sekalian, hampir 70 miliar dana DAK kami tidak terserap. 70 miliar lebih, Pak, Bapak Ibu sekalian. 70 miliar lebih dana DAK kami tidak terserap. Ini menjadi cambuk buat kami di PBJ. Kita yang sudah berusaha lebih baik ternyata masih dikerjain ya Pak Moderator ya. Dikerjakan lah biar pas. Masih ada yang mengusili kami sehingga kami bisa tidak mampu menyerap 70 miliar dana DAK. Alhamdulillahnya ada. Ini menjadi momentum perbaikan. Alhamdulillahnya lagi juga seluruh pimpinan kami, kepala daerah kami memahami bahwa ini bukan hal yang dimaui atau disengaja. Dan kita juga menunjukkan bahwa tidak serap 70 miliar bukan artinya kesedihan. Itu kami didorong oleh pimpinan bahwa ini Anda semua tetap bangga karena Anda bergerak dalam dalam regulasi, dalam aturan, sehingga kita tidak mengada-ada atau men-setting bagaimana di akhir sekitar bulan Juli 2019 ini dana DAK tidak dipaksakan untuk dimodifikasi terserap. Jadi ini bukti bahwa kami tetap, meskipun ya memang secara politis kepala daerah kami banyak kena serang secara politis, banyak kena serang, namun secara strategi ya inilah kami membuktikan bahwa kami memang betul-betul tidak ada permainan, tidak main-main dalam PBJ, tidak men-setting dalam PBJ. Begitu serangan hacker ini menggagalkan kami penyerapan anggaran di 21 Juli 2019, ya begitulah. Kami juga sudah koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah, tidak ada lagi solusi, ya sudah hilanglah 70 miliar. Namun demikian, jadi gini Pak, Bapak Ibu sekalian, mengenai sistem ini juga sebetulnya kalau analisa saya hampir peluang semua sistem di LPSE ini bisa saja diserang oleh hacker. Namun ada dua karakter yang saya tangkap. Satu yang memang dia siap dan membiarkan dirinya diserang, kalau bahasa saya membiarkan dirinya diperkosa. Yang kedua yang tidak mau diperkosa, artinya yang melawan terhadap serangan-serangan hacker. Jadi ini ada dua karakter terhadap sistem kita yang bergerak di bagian pengadaan barang jasa atau di urusan PBJ, LPSE-nya ada dua hal yang bisa saya nilai. Pertama, pada saat permainan hacker ini ada dua. Pertama, memang yang kita memang membiarkan diri sengaja diperkosa. Yang kedua, memang kita tidak mau diperkosa. Jadi itu ada konsekuensi masing-masing. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mengenang semua perjuangan kami di 2019, kegagalan kami di PBJ 2019, kami berkomitmen hijrah, Pak, Bapak Ibu sekalian. Untuk mengidentikan kami mengawal nafasnya Pak Rangga dan kawan-kawan, segala macam, kami banyak agak main canda, tapi agak serius, canda tapi serius. Misalnya di grup PA kami juga kami namai Hijrah PBJ, ini menjadi nafas sama-sama bahwa kita semua tetap hijrah. Kenapa sebut hijrah? Izin Pak Muji, Pak Muklis, kami bukan berangkat, kalau Rangga nggak ngakuin Pak, kalau kami itu berangkat bukan dari orang yang bersih-bersih amat Pak. Kami juga dulunya adalah pelaku yang tidak baik, tapi kami ada momentum di saat kami harus hijrah menjadi PBJ lebih baik. Pak Rangga yang nggak pernah ngaku Pak. Oke.
Kemudian juga untuk ada kami WA grup korban hacker. Ini juga grup internal lebih kecil. Ini kami coba namanya ini untuk mengenang histori kita bahwa kita gagal 70 miliar. Saya buatkan WA grup namanya korban hacker biar kita agak emosi terus ketemu hacker nih Pak. Ini juga salah satu lain untuk penamaan Pokja biar ngunci inget-ingetnya Bapak Ibu sekalian. Kami menamakan Pokjanya pun agak nyerempet saja. Pokja pemilihan kredibilitas, Pokja integritas, biar mereka jangan malu sama nama gitu loh. Artinya nama harus sesuai dengan karakter pelakunya. Yang integritas kredibilitas itu adalah gabungan, ada mix lagi. Jadi kami hanya 3 Pokja saja pengelompokannya. Ini banyak Pak Rangga dan kawan-kawan, Pak Udo Meme juga, Pak Ali, semua ini pusing Pak. Sekian puluh paket, hampir sekarang mungkin udah mau nyampe 50, cuma 2 Pokja efektif yang kerja. Tapi itulah resiko. Nah, nanti cerita juga dari resiko ada timbal baliknya. Sebelum masuk lagi ke teknis ini, saya juga ingin bercerita ada beberapa hal yang mendorong belajar praktek baik di PBJ ini. Pertama, ternyata saya ambil kesimpulan komitmen, Pak. Ada 2, komitmen pimpinan, Bapak Ibu sekalian. Komitmen pimpinan, komitmen internal. Pada saat 2 hal ini tidak kita lakukan, susah nyampainya. Kemudian implementasi. Jadi bukan hanya sekedar regulasi, dipahami, dijalankan, tapi diimplementasikan, diterapkan. Yang lebih kuatnya lagi adalah integritas. Ya, pada saat kita bekerja dengan integritas, ini mohon maaf mungkin agak aneh ya. Kok tulang bawang ini ngomongnya kayak so yes betul gitu. Tapi kami sengaja Pak. Kami selalu memotivasi kami sendiri. Kami selalu berbicara ini selalu ideal karena kami tidak mau mundur lagi dari sisi ideal PBJ. Oke. Bapak Ibu sekalian, baik, itu pengantar saya tentang UKPBJ Tulang Bawang. Mungkin sekarang saya pelan-pelan kita bersharing bagaimana Kabupaten Tulang Bawang memenuhi evidence yang harus disampaikan di MCP KPK ini. Bapak Ibu sekalian, di area intervensi PBJ tadi yang saya sampaikan ada 5. 2020 ini ada 5 indikator. Untuk indikator pertama, Bapak Ibu sekalian ada 3 subindikator. Ya, indikator pertama SDM UKPBJ. Ini ada 3 indikator, 3 subindikator, yaitu Pokja UKPBJ permanen. Yang kedua, ketersediaan SDM UKPBJ. Yang ketiga adalah ketersediaan fungsional PBJ. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya mungkin ini tidak ke teknis regulasi, saya hanya ingin menyampaikan apa sih yang dilakukan Tulang Bawang dalam pembunuhan ini. Karena begini, saya sambil berjalan aja, apa yang kita kerjakan sehari-hari, mana yang menyangkut dengan SDM UKPBJ, evidence-nya kita sampaikan, mana yang terkait dengan pelaksanaan tupoksi, evidence-nya kita sampaikan, mana yang terkait dengan perangkat pendukung, evidence-nya kita sampaikan, seperti itu. Jadi mengalir saja, tidak ada yang, aduh, ini belum dibuat nih seperti apa gitu. Kecuali nanti ada satu subindikator yang memang baru di 2021. Ini ada di indikator pelaksanaan tupoksi, yaitu review perencanaan, vendor management system. Ini subindikator baru di 2021 baru ada, di 2020, 2019, 2018 tidak ada sekali yang menyebut vendor management system. Ini saya juga agak sungkan menyampaikan vendor management system di sini karena ada suhunya Pak Muji yang selalu menggaung-gaungkan VMS. Saya nanti mungkin agak dikit-dikit aja takut saya salah, nanti saya ditegur Pak Muji lagi ngomongin VMS. Yang ketiga, evaluasi kegiatan PBJ. Yang keempat, ada advokasi. Di indikator ketiga, subindikator pertama adalah kode etik PBJ. Yang subindikator kedua adalah SOP PBJ.
indikator ketiga ini biasa yang menarik mengenai TPP khusus UKPBJ. Ini yang selalu banyak pertanyaan. Di indikator keempat tentang penayangan sirup, ini satu subindikator saja tentang presentasi penayangan RUP. Kemudian di indikator kelima pengendalian dan pengawasan ada review HPS dan review kinerja UKPBJ dan tindak lanjutnya. Kepanjangan nggak, Pak Rangga, masih cukup ya? Masih ya, masih 15 menit. Oke, saya lanjut. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita lihat di indikator pertama. Ini di Pokja UKPBJ permanen. Ini evidence yang diminta itu adalah SK Kepala Daerah tentang penetapan anggota Pokja. Yang kedua evidence-nya adalah, maksud saya bukti ya, bukti yang harus kita upload itu apa? Pertama ada SK Kada tentang penetapan anggota Pokja UKPBJ. Yang kedua, rekapitulasi susunan Pokja UKPBJ meliputi nama-nama susunan Pokja, nomor sertifikat masing-masing Pokja, keterangan masih merangkap dengan OPD lain atau tidak. Ini data yang harus disajikan. Model penyajiannya, mundur lagi ya, salah ya. Nah, ini pada pengalaman kami di 2020 ada, kami menayangkan kami mengupload SK-SK teman-teman fungsional yang sudah dijadikan Pokja pemilihan, diterima, tidak ada penolakan, diverifikasi sudah oke. Jadi artinya nanti Bapak Ibu sekalian silahkan dicoba untuk memenuhi subindikator ini, silahkan upload saja SK-SK teman-teman yang di JFPBJ ini untuk disampaikan. Kemudian direkapitulasi, nanti dibuat rekapnya yang bisa menunjukkan nomor sertifikat, jabatan fungsionalnya apa, apakah dia merangkap dengan OPD lain atau tidak, permanen di UKPBJ atau tidak. Bapak Ibu sekalian, untuk melihat di poin merangkap dengan OPD lain atau tidak, atau permanen di UKPBJ, sebetulnya di SK itu sudah menunjukkan. Pada saat di SK itu sudah menunjukkan kedudukan personilnya ada di mana, sudah tidak bisa terbantahkan bahwa itu sudah di UKPBJ. Ya, misalnya Pak Rangga di sana penempatannya jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa ahli muda di bagian pengadaan barang dan jasa plus itu. Jadi sudah tidak bisa tidak diperdebatkan. Jadi saya kira cukup ditayangkan saja SK-SK tersebut. Bapak Ibu sekalian, kemudian yang selanjutnya ketersediaan SDM UKPBJ, ternyata ini juga masih sama, cuma bukan di fungsi pengelolaan pengadaan barang jasanya. Pertama di fungsi LPS, di SDM LPSE-nya, yang kedua di SDM yang menangani advokasi. Kami juga hanya membuat rekapitulasi dan SK-SK pengangkatan dan yang menyebutkan jabatan-jabatan mereka. Seperti ini yang di LPSE. Ini personil LPSE, silahkan direkapitulasi, buat rekapitulasinya seperti ini. Ini kita sudah upload, dan di 2020 diterima, kami buatkan data untuk 2021. Kemudian selanjutnya, ketersediaan ini personil advokasi. Ini yang memang kami di UKPBJ Tulang Bawang masih minim, karena yang dari 5 orang ini memang masih bergotong royong, sedangkan dari 5 ini kami juga masih punya beban, 3 orang belum bisa kami berangkatkan untuk sertifikasi tingkat dasar. Sama, jadi tinggal direkap saja siapa-siapa yang di advokasi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ketersediaan fungsional PBJ ada pengulangan data nanti, karena rekapitulasi yang ini ya, analisis perhitungan kebutuhan jabatan fungsional KPBJ ini nanti ada kita yang pernah kita membuat anjab, UKPBJ membuat anjab, kemudian kita dengan bersurat pakai nama sekda, kita sampaikan ke KPP untuk minta persetujuan. Itu caranya ada, bisa dilihat di Perkal KPP 14 2013. Yang kemudian evidence yang kedua adalah susunan Pokja UKPBJ. Ini sebenarnya pengulangan dari yang tadi, tapi kami tetap upload dua hal ini, tetap kita upload, dan alhamdulillah terverifikasi pada 2020.
Ini analisanya ada yang di sebelah kanan, rekapitulasinya ada yang sebelah kiri. Ini usulan-usulannya silakan disesuaikan dengan pola administrasi Bapak Ibu sekalian di daerah masing-masing. Ini yang rekapitulasi susunan pokjanya seperti ini. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, untuk indikator yang kedua ya. Baik. Tayangan nggak ngeheng ya Pak Rangga ya? Nggak, lancar. Agak lambat aja tapi lancar. Untuk yang indikator yang kedua, ini review subindikator review perencanaan PBJ. Ini dibuatkan naratif. Ya. Jadi PBJ membuat naratif atas hasil review perencanaan kegiatan PBJ yang memuat. Silakan Bapak Ibu sekalian dengan format yang sesuai dengan regulasi di masing-masing daerah, bagaimana menampilkan sebuah laporan yang berisi tentang ada ini pendahuluan, tujuan, waktu pelaksanaan, terus kemudian juga hasil review pelaksanaan review metode pelaksanaan PBJ atau dengan perbaikan-perbaikannya. Yang ketiga, apabila ada konsolidasi pengadaan, silahkan diungkapkan di mana konsolidasinya, apakah di ATK, konsumsi, infrastruktur, atau yang lainnya. Kemudian juga ini, ada penetapan 10 paket strategis yang nilai terbesar menunjang visi misi kepala daerah. Yang kelima, evaluasi penayangan sirup dengan membandingkan data seluruh belanja yang melibatkan pihak ketiga dengan data penayangan sirup. Semua ini disusun dalam laporan naratif. Mungkin yang saya coba tekankan, kalau konsolidasi mungkin sering disampaikan dalam forum ini. Oke, di 10 paket strategis Bapak Ibu sekalian. Saya sering mendengar cerita beberapa daerah kesulitan menetapkan paket strategis seperti apa. Alhamdulillah di kami di Tulang Bawang, UKPBJ Tulang Bawang diberikan mandat atau kepercayaan penuh oleh pimpinan untuk menetapkan 10 paket strategis. Jadi kami menganalisa, kami berdiskusi dengan OPD-OPD yang bersangkutan, kami sendiri yang akhirnya menetapkan 10 paket strategis. Dan tidak ada masalah pada saat kami sampaikan laporannya ke MCP, tervalidasi juga. Kemudian evaluasi penayangan sirup, oke. Ini laporan naratifnya, di dalamnya ada analisa hasil-hasil laporan-laporan kami. Nah, yang ini yang saya agak ngeri menjelaskan Pak Rangga, karena saya agak kurang berani, suhunya ada di sini betul, vendor management system. Bagi kami juga sebetulnya ini hal yang belum tertata rapih ya bagi Tulang Bawang. Dan kebetulan di 2021 menjadi salah satu indikator yang kami penuhi. Kami coba buat seperti apa, semacam hasil-hasil diskusi kami agak unik. Jadi sebetulnya tentang yang saya tekankan tentang hasil kinerja vendor. Ya, ini yang agak berat. Kenapa? Ini karena tupoksinya pejabat pembuat komitmen. Nah, yang menilai kinerja vendor adalah PPK. Kami pernah melakukan ini dari 2019-2020 tidak berjalan. Ya, tidak berjalan, artinya coba kita sudah rapatkan, sudah kita buat surat edaran kepada OPD, pada PPK, pada OPD untuk menyampaikan kepada para PPK-nya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih minimal input hasil kinerja vendor yang ada di bagian pengadaan barang jasa, karena kami nge-push-nya pun kurang. Nge-push-nya ke PPK. Dan 2021 kami simpulkan bahwa kami harus meningkatkan daya dorong ini. Kami sedang menyusun peraturan bupati tentang pedoman penilaian hasil kinerja vendor. Semoga dengan lebih kuatnya lagi menjadi peraturan bupati, maka ada unsur secara hukum lebih kuat tekanannya bagi PPK untuk wajib melakukan verifikasi penilaian kinerja vendor. Ini draft lampirannya kalau perbuk ininya. Terus kami juga mendapatkan ini malah dari Rangga kalau nggak salah. Ya Pak Rangga ya, kita berdiskusi ini ya penilaian kinerja itu ya.
Ini diskusi dengan Pak Rangga, ada lembar kerjanya, dan lembar kerja ini kami coba tuangkan dengan peraturan Bupati. Ini masih naik, masih belum turun, jadi nomornya masih kosong, tahunnya masih kosong. Peraturan Bupati yang pihak siapa saja yang terlibat dalam penilaian ini, bagaimana cara menilai dan kapan menilainya, ini yang kita atur. 3 hal, para pihak yang menilai, kapan menilai dan bagaimana menilai. Itu yang kita tuangkan dalam peraturan Bupati. Ini masih draft, kita belum bisa utuh tayangkan. Bapak Ibu sekalian, ini yang kemudian yang perangkat masih ini ya, masih di 2 ya, evaluasi kegiatan PBJ. Di indikator kedua, evaluasi kegiatan PBJ juga sama. Ini kita coba buat tabel. Tabel ini jadi laporan rutin. Laporan rutin kami ada yang per bulan, ada yang per triwulan, ada yang per 1 tahun terakhir. Jadi laporannya laporan tabel. Yang paling menarik di sini adalah pada saat kami melakukan efisiensi. Ya, pada saat kami mampu melakukan efisiensi, ini yang biasanya menarik pimpinan, gitu loh. Nah, tender sampai bulan misalnya kemarin sampai bulan April efisiensi berapa? Alhamdulillah Pak, kita bisa efisiensi 4. Efisiensi dalam artian tetap kita yakin bahwa penyedia mampu melaksanakan pekerjaannya, tapi tetap harus sebanding. Nanti kita lihat hasil laporan vendornya. Oh ya, tadi saya lupa juga di vendor management system juga itu juga ada terkait masalah blacklist, itu juga nanti disampaikan juga berapa perusahaan yang di blacklist. Mungkin cerita tentang tulang bawang di 2020 kami mungkin hanya 2 perusahaan yang kita ajukan blacklist, tertayang 1. Kemudian di 2021 ini menarik, baru bulan April sudah sekitar 21 penyedia yang kami usulkan untuk di blacklist. Rata-rata ini blacklistnya karena pemalsuan dokumen. Ya, agak sedih sih, saya ngomongnya agak nggak enak nih. Tapi itulah yang terjadi. Rata-rata blacklistnya adalah karena pemalsuan dokumen. Inilah masa transisi kami 2 tahun, 19, 20, 21, yang seharusnya sebetulnya sudah tidak terjadi lagi, bahwa dokumen ini menjadi hal yang penting untuk disampaikan dalam penawaran. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya advokasi PBJ ini ada di subbag pembinaan advokasi di kami, tetap koordinasi dalam lingkup dengan semua komponen yang ada di UKPBJ. Ini bentuknya adalah laporan pelaksanaan pendampingan konsultasi dengan OPD, pelayanan penyelesaian sengketa PBJ. Ini agak rancu. Kalau yang disampaikan pedoman oleh Kopsurga, pelayanan penyelesaian sengketa PBJ, tapi di bawahnya sebetulnya adalah masalah sanggah. Jadi saya coba diskusi dengan salah satu tim Kopsurga, kita ambil yang masalah sanggahnya aja. Jadi sanggah yang dilakukan oleh penyedia dijawab oleh kelompok kerja. Ini juga tetap berkoordinasi antara kelompok kerja dengan tim kami di advokasi. Karena sanggah untuk tulang bawang bukan hal yang haram. Saya sering menyampaikan ke teman-teman Pokja pemilihan, jangan Anda pada saat menilai penyedia, Anda harus bertanggung jawab. Apabila Anda disanggah dan sanggahan itu betul, sanggahan itu terbukti, Anda harus berani mengambil sikap sanggahan diterima. Sampai saat ini 2 sanggahan di tulang bawang sanggahan yang diterima oleh Pokja pemilihan 2. Ya Pak Rangga ya, masalahnya 2 ya? Ya, 2. Diterima. Artinya sanggahannya diterima, dilakukan evaluasi ulang. Itu artinya apa? Kita membuktikan bahwa proses ini bukan proses main-main. Ya. Proses pemilihan barang jasa ini bukan proses main-main. Apabila Pokja juga pada saat kelelahan, pada saat tingkat penafsirannya juga sedang drop, ini kan hal yang manusiawi. Jadi ini bukan permasalahan pidana, masih permasalahan tata cara saja, administrasi. Jangan takut apabila memang ada kesalahan, akuin kesalahan. Hak si penyedia yang menawar juga kita berikan. Ya banyak sih hal-hal yang terkait di tulang bawang, misalnya juga terkait gugur.
Ya, misalnya penyediaan gugur, saya juga menekankan ke para pokja pemilihan untuk menyampaikan alasan gugur itu sedetil-detilnya. Ini kenapa? Kami sekaligus membawa misi untuk edukasi ke penyedia, terutama penyedia lokal yang di Tulang Bawang. Jadi kalau yang pada saat dia menawar di satu paket, terus dia gagal, dia gugur, dia harus tahu gugurnya kenapa. Jadi nggak boleh jawaban yang ngambang atau jawaban yang singkat tapi tidak jelas. Tapi saya minta ke para pokja pemilihan di Kabupaten Tulang Bawang untuk menyampaikan alasan gugur sebuah perusahaan itu apa, harus detail. Dengan harapan apa? Pada saat perusahaan tersebut mengikuti lagi proses tender, jangan sampai mereka mengulang kesalahan yang sama. Itu ada proses kami harapkan edukasi ke para penyedia biar semakin ke depan semakin baik. Agak melenceng nih dari slide ini, nggak apa-apa. Tapi itulah ya kami yang kami dilakukan di Kabupaten Tulang Bawang. Ini model-model pelaporannya. Mungkin nanti setelah ini dalam diskusi nanti kalau ada file-file yang perlu saya share, nanti saya share. Ini terkait perangkat pendukung, kode etik. Nah, cerita kode etik. Ini di 2019 kami sudah memiliki peraturan tentang kode etik dan alhamdulillah sudah bisa diimplementasikan. Pada saat 2019 kami di Tulang Bawang huru hara sekian, ternyata masih ada oknum internal kami yang tidak searah dengan regulasi atau masih main-main lah. Kena sidang kode etik, dia kena hukum, dan akhirnya pada saat ini memang yang bersangkutan tidak ada lagi di UKPBJ Tulang Bawang. Jadi itu kami sudah melaksanakan kode etik ini, kami menerapkan seperti apa prosesnya, nanti ada tim etiknya yang dari APIP, macam ini. Nanti ada Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau memang mau ini silahkan di-download di JDH Tulang Bawang, Perbub 32 tahun 2019, tidak ada yang ditutupi, kami buka semua. Terus kemudian SOP PBJ. SOP PBJ, Bapak Ibu sekalian yang kebetulan di kabupaten, itu karena bagian, oh ya sama aja, provinsi dan kabupaten, ini dibuat keputusannya sekretaris daerah, tapi di Tulang Bawang kami peng-SK-nya digabung, jadi semua bagian, kami ada 12 bagian, semua punya SOP, kami gabung dalam satu keputusan, dan UKPBJ saat ini baru memiliki 72 SOP. Ini masih kita tahun ini insya Allah akan menambah lagi revisi dan penambahan sekitar 10 SOP lagi, apalagi yang terkait dengan proses pemilihan, terkait dengan penggunaan media virtual dalam pembuktian, segala macam, komunikasi pokja pemilihan dengan penyedia, itu kan kami nggak ada lagi offline. Kami di Tulang Bawang tidak memperlakukan offline, kami serba online semua, komunikasi serba online, biar terekam juga lebih pasti, kami punya dokumen dalam rekaman. Itu yang jadi masa pandemi kemarin kami manfaatkan, pada saat kita memang ada surat edaran tentang tata cara bagaimana proses pembuktian segala macam, atau proses negosiasi dengan pokja dengan penyedia, dan itu kami ambil sampai sekarang, kami tidak berlakukan lagi offline. Jadi online semua, serba online. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, nah ini yang menarik biasanya tentang di TPP khusus UKPBJ. TPP khusus UKPBJ di Kabupaten Tulang Bawang sudah ada khusus UKPBJ Tulang Bawang sejak tahun 2018 pada saat pembentukan UKPBJ. Pada saat pembentukan UKPBJ ini awalnya adalah instrumen penggoda, Pak Muklis, Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya awalnya adalah instrumen penggoda pada saat tidak ada yang mau menjadi pokja permanen. Awalnya seperti itu, kami diskusi dengan pimpinan, korbannya salah satunya Pak Rangga dari Dinas Kesehatan, saya iming-imingi dengan tunjangan, mau dia hitung, kalkulatornya jalan. Saya di Dinas Kesehatan dapat berapa, pindah ke UKPBJ dapat berapa, ternyata lebih menarik UKPBJ. Tapi saya bohongi Pak, ternyata nyampe di UKPBJ apa nilai yang tertera itu tidak utuh. Ada konsekuensi Pak Rangga yang biasanya kerja di rumah, di sini sekarang di UKPBJ harus kerja di kantor. Karena kehadiran onset itu kami masih tuntut, itu di
TPP kami, kehadiran fisik masih kita tuntut, dengan security juga kita fasilitasi ya. Jadi tidak ada kekhawatiran Bapak Ibu sekalian di Tulang Bawang, Pokja kami jaga keamanannya, tingkat kerahasiaannya segala macam, jadi tidak usah buka base lagi, buat base camp lagi di luar, nggak usah. Kantor pergunakan, fasilitas kantor pergunakan, biar nggak usah over budget. Semua sudah teranggarkan. Listrik ada, internet ada. Kebayang kalau masih pakai di luar, Pak, minta duit pulsa Pak. Oke, ini jadi tadi saya cerita 2018 ini awalnya adalah untuk instrumen penggoda, Pak. Artinya kami bagaimana menarik personil-personil mau masuk ke UKPBJ untuk menjadi Pokja permanen. 2018 kami mampu merayu 4 orang. 4 orang. 2019 nambah korbannya, Pak. Nambah 5 jadi 9 sampai sekarang. Itulah korban dari TPP Kabupaten Tulang Bawang. Yang menariknya TPP Kabupaten Tulang Bawang tidak hanya untuk JFPBBJ, tidak untuk pengelola pengadaan barang jasa. Ini kami ambil di Perlem LKPP tentang UKPBJ, turunan dari Perpres 16 pada saat itu, Perpres 12 juga masih berlaku, bahwa seluruh personel UKPBJ berhak menerima tunjangan gaji, tunjangan, dan honorarium. Itu loh, itu kita ambil. Nanti saya juga bolehlah cerita setelah ini tentang TPP Tulang Bawang. Tapi dalam perjalanannya pimpinan ini pimpinan kami menjadikan TPP ini menjadi instrumen, Pak, instrumen baru agar kami yang di UKPBJ, baik itu yang pengelola pengadaan barang jasa maupun personil lainnya, untuk tidak berpikir macam-macam, tidak lirik kanan, tidak lirik kiri, dan kami diberlakukan Tulang Bawang namanya TPP UKPBJ single salary, Pak. Jadi Parangga ini cuma dapat single salary ini aja, Pak. Dia nggak dapat honor-honor lain di dalam UKPBJ, kecuali sebagai yang lain ya, dia ada partisipasi di luar kedinasan ataupun ini silakan. Tapi kalau terkait tupoksi, seluruh personil UKPBJ tidak menerima yang lainnya. Hanya cuma TPP, tidak ada honor-honor lain. Mungkin nanti berkembang ya, udah kelamaan ya, Parangga ya. Penayangan RUP, mungkin saya singkat saja. Kalau RUP, strateginya kami di 2021 ini, 2021, alhamdulillah di bulan Februari lah, kita sudah bisa mencapai 95%. Ini strateginya apa? Karena kami kebetulan bagian pengadaan barang jasa itu menjadi anggota tetap TAPD. Dipercaya menjadi anggota tetap TAPD bersama Bapeda, BPKAD, diketuai Sekda. Kami menjadi anggota yang ketiga, habis itu bagian hukum. Dan kami dikasih wewenang untuk akses ke semua anggaran. Oleh karenanya, pada saat penandatanganan DPA, ini menjadi strategi kami. Kami tidak akan bagian pengadaan barang dan jasa, tidak menandatangani DPA apabila OPD belum menayangkan RUP. Awalnya saklek, Pak, 100% perintahnya tuh. Tapi oke lah, kita turunkan minimal 60% tertayang RUP, kami tanda tangan DPA-nya. Dan alhamdulillah dengan dorongan seperti itu di bulan Februari sudah tercapai RUP kami 95%. Itu mungkin strategi-strategi yang ini. Kalau nanti untuk bahan upload di MCP ini adalah tabel yang menunjukkan kesesuaian. Jadi yang nilai APBD berapa RUP-nya, terus nanti berapa yang sudah tertayang, terus IRUP belanja pihak ketiga pada masing-masing OPD, terus ini juga screenshot Monef Tetra. Di SPSC ada Monef Tetra yang menunjukkan anggaran APBD. Ya, kalau zaman dulu ada belanja langsung tidak langsung dan selain turunannya, sekarang mungkin belum dirubah. Tetra kita juga belum berubah, sepertinya masih menggunakan itu. Silakan di screenshot isian yang dilakukan oleh kabupaten, kota, atau daerah Bapak Ibu sekalian masing-masing. Ini rekapitulasi RUP kami. Review HPS. Nah, review HPS seperti apa? Ini memang sudah dari 2019. Ini yang kita lakukan adalah review HPS terhadap 10 proyek strategis. Ya, tadi sudah ditetapkan 10 proyek strategisnya, kita lakukan review HPS. Siapa yang melakukan review HPS? Di 2021, itu yang melakukan adalah APIP, bukan UKPBJ. Di 2020, boleh APIP atau boleh UKPBJ. Tapi di 2021, yang melakukan review HPS ini APIP.
apa kaitannya dengan review HPS yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan? Ada juga kan tahapan yang Pokja Pemilihan melakukan review terhadap dokumen ya, salah satunya HPS. Saya sempat berdiskusi dengan personil Kopsurga. Tadinya kami juga keberatan dengan review ini karena artinya ada tahapan yang memperpanjang proses gitu. Tapi dari tim Kopsurga meyakinkan kami bahwa yakinkanlah, jalankanlah ini. Kenapa? Karena proses yang lebih baik itu akan didapat setelah kita melakukan filter beberapa kali. Awalnya review HPS ini penekanannya pada efisiensi Bapak Ibu sekalian. Saya berdebat dulu, efisiensi itu akan muncul pada saat proses pemilihan penyedia, tender, itu akan ada proses pertarungan tawar-menawar, itu akan memunculkan efisiensi. Tapi kalau versi Kopsurga tidak di sana, tidak harus itu, harus dimulai dari internal. Jadi waktu itu yang punya diharapkan akan melakukan review HPS adalah APIP, tapi di 2019 kami berbagi dengan APIP mana yang dilakukan kami, mana yang dilakukan APIP. Tapi di 2021 yang melakukan review HPS total APIP. Jadi OPD PPK menyampaikan HPS kepada UKPBJ, UKPBJ menyampaikan kepada APIP, APIP melakukan review, setelah review disampaikan kembali kepada kami untuk disampaikan kembali ke PPK, tahapannya. Nanti kita bahas di ini aja deh, di tanya jawab ya, Bapak Ibu sekalian. Wah, masih cukup Pak Rangga ya? Oke, ini sebenarnya udah habis, dikit lagi ya, dikit lagi. Cuman sebagai staf yang baik saya nggak berani menyetop. Enggak. Di sini mah nggak ada atasan bawahan. Ini contoh hasil review yang dilakukan oleh inspektorat. Ya, ini kerangka reviewnya adalah kerangka review versi inspektorat. Mereka melakukan review terhadap apa? Terhadap bagaimana PPK mendapatkan HPS. Biasanya cukup seperti itu sih. Dasar apa PPK mendapatkan HPS biasanya apakah perhitungannya sudah tepat, itu saja yang dilakukan oleh APIP. Kemudian review kinerja UKPBJ yang terakhir ya. Ini juga laporan yang dibuat oleh inspektorat. Ya, inspektorat melakukan probity audit terhadap proses pengadaan barang dan jasa, terutama 10 paket strategis. Kemudian di hasil probity audit ini ditanggapi oleh kami. Jadi kami tahun 2021 menayangkan hasil tanggapan 2020. Jadi ini cerita sedikit Bapak Ibu sekalian. Untuk di Kabupaten Tulang Bawang, alhamdulillah kami koordinasi antar OPD dan dengan APIP pun alhamdulillah baik. Jadi untuk semua proses audit yang dilakukan oleh APIP, kami bukakan pintu yang selebar-lebarnya. Apalagi untuk probity audit ya. Bahkan auditor kami harapkan juga bisa hadir langsung pada setiap proses ya, biar menyaksikan, mengikuti, tidak hanya sekedar berkas. Kami bukakan pintu selebar-lebarnya untuk auditor. Bahkan Pak Rangga juga pernah ditongkrongin setiap proses kerjanya oleh 2 auditor, timnya sedang bekerja, mereka ditongkrongin lah untuk diamati segala macam biar bisa menghasilkan opini atau hasil review yang mantap gitu loh maksudnya. Ini ya alhamdulillah kami bisa komunikasi dengan APIP Tulang Bawang, oke. Jadi kami tidak ada yang kami tutup-tutupi, kami open terhadap APIP Kabupaten Tulang Bawang. Mungkin itu saja, sudah lewat ya Pak Rangga ya. Saya kira pertanyaan selain lebih baik dalam diskusi Pak Rangga ya. Mohon izin Pak Rangga, Pak Muji, mohon izin saya kepanjangan. Baik, terima kasih pada Nanan yang telah menyampaikan materi nih tentang self assessment MCPKPK area intervensi PBJ. Tidak ada yang miss, belum disampaikan bagaimana juga kita kedatangan BSSN ya di Tulang Bawang. Sandi negara ya. Ya nanti kalau ada pertanyaan inilah kesesuaian gitu ya. Posisinya saat ini Tulang Bawang memang tidak punya SPSC sendiri. Kita bergabung dengan Provinsi Lampung. Sampai hari ini belum dikembalikan. Masih di BSSN ya? Ya. Oke, baik. Kita ke pertanyaan dulu. Ada yang sudah raise hand dan juga ada yang di chat nih. Kita yang ke raise hand dulu. Ada
Ibu Intan Aprilani. Nah, silahkan. Ada Ibu Intan? Ada, Pak. Ya, dari mana, Ada, Bu? ya. Dari Kota Bandung, Pak. Oh, Kota Bandung. Mangga, ini sami-sami Sunda, sok. Ya, sami-sami kita. Sebenarnya tadi udah ada yang kejawab juga terkait untuk review HPS ya, Pak ya, dari 10 paket prioritas itu. Cuman yang saya tanyakan itu sudah dilaksanakan atau belum untuk yang 2021? Karena kan pedoman itu mulai keluarnya bukan April. Ya. Kedengeran Pak suaranya? Jelas. Jelas. Ya, akan pedoman keluar bulan April. Apakah sudah dilaksanakan atau belum untuk yang review HPS? Udah itu aja lah Pak. Itu aja dulu. Oke, soalnya ada yang siap. sebagian udah. Nah, makasih ya. Ya, sama-sama Ibu Intan. Silakan Ananan, review HPS. Ya, hatur nuhun Ibu Intan, Kota Bandung, ya, kampung halaman. Review HPS sebetulnya pedoman ini tidak muncul di bulan April, Bu. Ini kami dapat, kalau kami sih dapat di bulan Februari sudah ada, sudah dapat. Kami disuplai oleh APIP pedoman ini, makanya review HPS pun sudah kami lakukan terhadap 10 paket strategis, baru sekitar 6 yang dilakukan oleh APIP, baru 6 paket 6 dari 10 paket strategis. Ini dalam proses. Karena maksudnya mereviewnya sudah, ya. Yang 6 ini dokumen sudah ada. Nah, masalah upload ini kami masih koordinasi dengan APIP. Tapi datanya sudah kami dapatkan hasil dari APIP. Jadi di APIP Tulang Bawang juga kami paksa sebetulnya. Kami paksa mereka juga punya kompetensi PBJ. Jadi memang awalnya sempat ini pelajaran dari Pak Muklis sebetulnya dulu. Pada saat kami menyatakan itu sebagai Center of Excellence PBJ, maka siap-siaplah kami ini sebagai bagian pengadaan barang jasa, siap-siap ketempuhan, Bu. Segala macam urusan pengadaan harus ke kami. Jadi yang namanya APIP awal-awalnya pun koordinasi dengan kita, setelah kita bukakan pintu segala macam, kita buka juga pemahamannya, begitulah kita lancar. Jadi termasuk juga untuk review HPS, Bu. Review HPS ya setelah kami satu pemahaman terhadap PBJ dengan APIP, lancar-lancar saja, tidak ada masalah tentang review HPS. Baru 6, Bu, dari 10 paket strategis. Karena yang 4 paketnya belum mulai. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi sudah dilaksanakan ya, Ibu Intan, tadi pertanyaannya sudah terjawab. Sudah jelas, Bu Intan? Ada yang masih mau didiskusikan? Kalau untuk yang probity-nya gimana, Pak? Di Tulang Bawang gimana? Oke. Probity, probity audit tentang kepatuhan itu tetap dengan 10 paket strategis juga, Bu. Ya. Jadi itu sebenarnya wilayah APIP, tapi tetap kami koordinasi. Mana dari 10 paket itu minimal kita sudah menyampaikan jadwal. Ya, tadi kan pada saat mereka menerima HPS dari PPK yang kami titipkan, itu mereka sudah tahu, oh nggak lama dari situ sudah mulai mulai proses tender. Itu sekitar memang yang bukan proses tender yang di awal Januari, di sekitar bulan Februari yang baru mulai. Itu artinya pada saat mereka menerima HPS 10 paket, mereka pun sudah mempersiapkan diri untuk tahapan probity-nya. Pak Rangga sering ditongkrongin lah, di Zoom meeting kadang-kadang nongol juga orang APIP ya Pak Rangga ya? Ya. Ya, probity auditnya masih berjalan. Seperti apa model pelaporannya, sebetulnya gini, kami kemarin sudah minta, tapi mohon izin Bapak Ibu sekalian, kalau untuk hasil probability-nya saya tidak diperkenankan untuk menayangkan di sini. Mohon izin betul. Kami tidak dapat izin restu dari APIP-nya. Tapi untuk jawabannya ada, tadi saya sudah sampaikan. Artinya sebenarnya tinggal dilihat aja. Yang kami jawab adalah hasil yang ditemukan oleh APIP. Baik, terima kasih Nanan. Ada tambahan mungkin dari Pak Muji? Ada, lanjut aja Pak. Lanjut. Nanti Pak Muklis sebagai mentor of COE-nya belakangan ya. Baik, terima kasih kepada Bu Intan. Kita lanjut ke yang raise hand berikutnya. Ada Pak Hadian Prasetyo. Nah, silahkan.
Halo. Silakan. Ya, halo, jelas Mas, silakan. Ya, terima kasih Pak. Saya Hadian Prasetyo dari Inspektorat Kabupaten Bandung. Tahun kemarin tuh kita udah pernah melaksanakan juga ini sama yang pemantauan untuk MCP ini. Nah, ada yang jadi di permasalahan tuh terkait yang 10 program strategis, kegiatan strategis itu. Nah, kita balik ditanya gitu Pak sama teman-teman dari UKPBJ-nya, apa dasarnya kami harus menetapkan 10 proyek strategis. Kayak kalau tadi di Tulang Bawang itu kan memang UKPBJ-nya kebetulan diberikan kepercayaan sama pimpinannya gitu. Nah, maksudnya hal apa yang harus kita jadikan dasar gitu atau kriteria biar bisa ditetapkan 10 proyek strategis gitu. Saat ini sih mereka bilangnya karena kalau nggak salah di RPJMD kalau nggak salah memang ada 10 program strategis yang diprioritaskan gitu kan. Nah itu kan jadi larinya kemana-mana tuh, jadi lari ke Bapeda gitu kan, lari ke Setda bagian yang lain gitu. Nah maksudnya barangkali ada saran gitu kira-kira apa yang harus dilakukan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua Pak mungkin terkait tadi yang database untuk vendor juga. Itu jawaban yang sama. Karena kan kalau kita lihat yang MCP itu kan semua pedomannya itu hanya yang slide ada yang dari KPK gitu kan ya, yang itu ya. Jadi mereka bisa berdalih dasar saya kerja tuh masa cuma kayak begini doang gitu. Nah kita juga kan nggak kayak gini ada surat edaran kah atau apakah gitu Pak. Itu mungkin yang ingin saya tanyakan. Atur nuhun Pak. Sami-sami. Ya, sami-sami Kang Hadian. Pertanyaan pertamanya ini sama dengan yang di chat nih dari Pak Sufirman. Jadi yang menentukan 10 paket kegiatan itu APIP atau PD teknis. Nah, pertanyaannya sama. Kalau pertanyaan kedua tadi tentang regulasi untuk penyusunan database vendor. Silakan Ananan. Oke, baik Bapak Ibu. Sekarang pertama Pak Hadian ya, tentang siapa sih yang penetapan paket strategis. Artinya kalau di pedoman itu disebutkan UKPBJ Pak. UKPBJ yang untuk 2021 ya, UKPBJ menetapkan paket strategis. Itu tinggal dilihat saja. Kalau tadi dikaitkan dengan RPJ, ini program jangka pendeknya juga semacam. Silahkan dikaitkan Pak. Itu kan jadi gini, kita menetapkan 10 paket strategis satu dari nilai Pak. Yang kedua dari kesesuaian atau yang menunjang visi misi kepala daerah. Begitu kita kaitkan dengan RPJMD itu sangat pas. Itu satu ya. Jadi masalah pemilihan yang mana, kalau kami pertama kami lakukan adalah nilainya. Nilai-nilai besar yang di atas 10 itu yang 16, 10 sampai di itu kami ambil dan kami kaitkan dengan visi misi kepala daerah. Itu yang kami lakukan. Terus apa sih dasarnya? Nah, kalau kami ya ini boleh sih, tapi gimana ya? Tadi seperti apa ya? Koordinasi sih Pak. Ini seni koordinasi saja kalau ini seni koordinasi. Kebetulan kepala daerah kami turut campur Pak. Terjun langsung urusan MCP. Pada saat tidak ada yang mensupport, itu warning. Jadi begitu kita menyelesaikan masalah MCP, semua sudah bergerak sama. Baik dari OPD teknis, dari APIP, dari UKPBJ, masing-masing sudah tergerak sama. Karena kami pun di 2019 punya pengalaman pahit. Pada saat kami stuck menyelesaikan MCP, tunjangan kami 3 bulan tertunda. Jadi kepala daerah kami punya strategi, pada saat kami lalai menyelesaikan MCP, siap-siap cari utangan untuk biaya sehari-hari. Karena tunjangan kami pasti ditunda. Itu strategi yang dilakukan oleh pimpinan kami. Dari situ semua tergerak. Sekian OPD yang bertanggung jawab, tapi yang kena efek satu kabupaten. Jadi semuanya tidak ada lagi yang menolak. Jadi karena dikaitkan dengan reward, ya seperti itu, semua tergerak. Jadi itu seninya pimpinan kami lah. Nah, termasuk yang penetapan 10 paket strategis, kami tidak ada kesulitan, kami dikasih kewenangan. Apa alat ukurnya? Pertama, nilai Pak. Nilai ya, nilai paketnya. Nilai paket besar. Yang kedua, kesesuaian dengan visi misi kepala daerah. Mana yang menjadi prioritas kepala daerah, RPJM itu kita ambil. RPJMD
kita ambil mana yang jadi ini, silahkan dianalisa. Apabila LPJM ini ada di Bapeda atau ini saya kira ya tinggal seni berkomunikasi dengan Bapeda. Ya kebetulan lagi nih, mohon izin. Kebetulan lagi karena bagian pengadaan termasuk TAPD kami megang data-data itu. Jadi kami bisa melihatnya, tidak perlu koordinasi lebih jauh. Kami data itu udah dari kami. Itu mengenai 10 paket strategis. Jadi 2 hal saja, nilai. Yang kedua kesesuaian dengan visi misi kepala daerah. Yang kedua pertanyaan database vendor. Maksudnya sampai sekarang tidak ada kewajiban PPK kan, maksudnya Pak Hadian ya. Mohon ya, kitanya Pak Hadian ya. Ya. Sebetulnya ini ya, maksudnya kewajiban PPK sebetulnya ini. Mungkin saya lebih tepat Pak Muklis yang cerita tentang VMS ini. Mohon izin Pak Suhu. Jadi sebetulnya ini kewajiban PPK. Kita tinggal menekankan lagi, Anda PPK pada saat Anda tidak melakukan kewajiban Anda melakukan penilaian kinerja, Anda maladministrasi loh, siap-siap loh, itu loh. Sebenarnya warning seperti itu harus kita sampaikan, apalagi di APID. Pada saat audit tahunan, audit reguler lain, sebetulnya bisa munculkan itu Pak. Itu harusnya kewajiban PPK kok. Tanpa ada MCP pun sebenarnya harus ada penilaian kinerja. Tanpa ada MCP itu sudah memang harus kewajiban tupoksi PPK. Itu yang kita pahami, dan PPK di sini memang bandel juga sama. Tulang bawang juga bandel juga. 19 kita dorong dengan koordinasi ringan, masih 20 terpaksa kita buat dengan perbuk. Kalau dengan perbuk sudah lebih tinggi lagi daya tekannya. Gitu. Terima kasih. Mungkin ada yang kurang bisa ditambahkan. Gimana Kang Hadian? Atas cekap udah cukup. Oke, intinya nuhun. balik lagi ke komitmen pimpinan sih ya. Kalau Iya, dengar. betul. Iya, nuhun. Segala sami-sami. Segalanya akan lebih mudah. Pak Muji Pak, VMS Pak. Kewajiban penilaian kinerja Pak. Ya, penilaian kinerja kan tugasnya dari PPK ya, pejabat pembuat komitmen. Ya gunanya. Halo? Ya Pak. PMS adalah tugasnya dari PPK ya, untuk membuat penilaian kinerja. Penilaian kinerja, yaitu nanti arahnya menuju ke vendor management system. Gunanya untuk apa? Gunanya misalkan untuk proses penunjukan langsung. Nah, itu memakai penilaian kinerja dari PPK. Kedua, mungkin kalau yang bersangkutan tender menang lagi, bagian dari penilaian kerja nanti berguna juga untuk bahan apa? Pengendalian kontraknya. Kalau perizinannya bagus ya enaklah kita mengendalikan kontrak. Kalau perizinannya jelek, semakin intensiflah kita menggunakan penilaian kerja tadi. Kalau nggak salah di peraturan LKP terbaru ini sudah mulai dibuatkan contoh-contoh cara menilainya. Tapi saya sendiri pun belum baca secara detail itu. Ya nanti kita akan bahaslah di bulan Juni nanti. Terima kasih. Siap. Prof Muklis, gimana VMS Kediri? Ya, memang VMS ini kan salah satu penilaian di 2020 ini ya. Ya, itu memang alhamdulillah sih kita sih ada sistem sendiri yang untuk vendor management system. Gitu. Tetapi kembali lagi itu tadi, PPK itu enggan sekali untuk masuk ke sistem. Makanya kami seperti lembaran-lembaran itu, kami buatkan data PPK-nya siapa, paketnya siapa, saya serahkan ke OPD. Jadi yang memasukkan LPSC, teman-teman di LPSC, tapi datanya itu ditandatangani oleh PPK. Karena memang terlalu banyak sistem, itu memang ada kendala sendiri buat PPK, ada e-kontrak lah, ada ini kan, gitu. Ya sudah kita akali seperti itu. Jadi alhamdulillah jalan. Jadi yang memasukkan bukan PPK, tetapi ada data yang lembaran yang seperti disampaikan Pak Nanan tadi, itu sudah lengkap tuh. Nama PPK-nya siapa, paketnya apa, kapan, kontraknya berapa, data itu kami serahkan ke OPD untuk PPK mengisi penilaian kinerjanya, nanti dikembalikan ke kami yang menginputkan. Terpaksa sampai seperti itu, Pak. Gitu. Ya memang betul yang disampaikan Pak Muji tadi. Nah, ini sebagai dasar dari pejabat pengadaan, ya kan? Dari mungkin bentuk penunjukan langsung. Layak nggak sih apa penyediaannya kan gitu kan. Nah, ini sebagai dasar
Apalagi yang teman-teman di pejabat pengadaan untuk pengadaan langsung. Nah, ini kan sebagai data. Lo kenapa memilih penyedia ini kan gitu kan? Karena tidak ada apa namanya persaingan gitu kan. Nah, ini sebagai dasar. Oh, ini dasarnya bagus. Jadi pejabat pengadaan pun akan menanyakan ke teman-teman di OPD apa penyedia ini sudah ada nggak penilaian kinerjanya yang sebelumnya? Oh, sudah pernah bekerja dengan kami sebelumnya. Ya sudah, mana penilaian kerjanya itu pasti kita minta gitu. Sebagai dasar keyakinan bahwa subjektivitas pejabat pengadaan ini bisa terukur gitu kan. Karena penilaian kinerja dari PPK untuk paket sebelumnya kan sudah bagus. Jadi gitu sih Pak Nanan. Sip. Siap. Terima kasih tambahan informasinya. Kita ke yang dari chat dulu ya, masih ada 6 menit. Nih pertanyaannya terkait TPP nih, ada 2. Yang pertama dari Bang Indra Gunawan. Nah, ini tetangga sebenarnya, dia di setelah Mesuji ini tempatnya Bang Indra Gunawan ini. Jadi untuk TPP, apakah selain TPP khusus ada TPP yang lain? Nah, contohnya TPP yang besarannya sama dengan TPP bagian lain. Kemudian yang kedua dari, mohon maaf ini Bapak atau Ibu Irda Aija. Untuk TPP khusus pada UKPPJ, pakai dasar apa perhitungannya? Mengingat TPP di kabupaten kami harus berdasarkan kelas jabatan dan harus mendapat persetujuan oleh Mendagri. Dulu di 2018 namanya belum TPP nih ya, tapi the power of iming-iming dulu. Silakan. Baik, yang pertama dari Pak Indra Gunawan dari Oki ya, Kayu Agung ya? Ya, tetangga. Pak Indra Gunawan, untuk TPP di Tulang Bawang, TPP khusus UKPBJ Tulang Bawang cuma 1. Pada saat kita menerima TPP khusus UKPBJ, karena sesuai dengan nama di Perlemnya adalah TPP khusus UKPBJ, maka kami juga menyebutnya adalah TPP khusus UKPBJ. Kami menerima itu cukup, tidak ada yang lain. Jadi TPP yang berlaku untuk di OPD lain tidak diterapkan ke kami. Jadi kami punya 2 perbuk tentang TPP. 1 TPP yang mengcover 1 kabupaten, yang satu lagi TPP khusus UKPBJ. Jadi kami ini dipisahin, Pak. Saking kami ini harus dijaga betul, nggak boleh macam-macam lagi, nggak boleh lirik kanan kiri lagi, kami dipisahkan. Itu jadi kebijakan pimpinan kami cuma 1 TPP, tidak double. Terus dari Pak Irda, Bu Irda ya? Ya. Ini tadi apa Pak Rangga? Dasar perhitungannya. Oh ya, dasar perhitungan sebetulnya ini. Itu kita ini ya, memang ada sempat debat ya. Ada sempat debat mengenai TPP khusus UKPBJ. Tapi beginilah, intinya gini, pada saat TPP ini terukur, outputnya ada, terukur kinerjanya, bukan hanya sekedar ngasih uang, saya yakin apapun ceritanya nggak ada masalah. Buktinya apa? 2018, pada saat kami memunculkan model TPP yang menggodakan Parangga ini, BPK tidak mempermasalahkan. Pada periksaan BPK tidak masalah. Kami diwawancara oleh BPK, bagaimana cara menghitung semacamnya ada, terus tidak mempermasalahkan. Yang kemarin kemudian keluar Mendagri 900 4.700 tentang persetujuan, juga saya entah bagaimana tiba-tiba memang Mendagri surat Mendagri hanya menyebutkan bahwa yang penting tidak melampaui tahun sebelumnya, itu aja. Jadi kami tidak ada perdebatan bahwa TPP kami harus dihilangkan, tidak. Dan ini juga hanya menunjukkan komitmen pimpinan, dan kami pun harus membuktikan bahwa dengan TPP ini harus satu iringan loh. Begitu kami dapat TPP khusus, kami juga harus buktikan dengan kinerja kami. Itu loh, masalah ini TPP UKPBJ. Cara perhitungannya bagaimana? Garis besarnya begini. Betul, kami pun ada di Perka BKN 11, Permenpan 6 2011, dan Perka BKN 11 juga 2011 nomor 21. Itu tentang perhitungan tunjangan kinerja, Bapak Ibu sekalian. Kami pakai itu kok. Jujur aja awal-awalnya juga kami ngitung-ngitung aja, yang penting kami bisa mempertanggungjawabkan angka.
artinya bagaimana ngitungnya? Kami berdasarkan kelas jabatan. Kelas jabatan, hasil pokoknya semua kelas jabatan yang tersedia, TPP diberikan berdasarkan kelas jabatan. Di kabupaten kami kelas jabatannya tertinggi ada 12, jadi range tertingginya adalah sampai kelas jabatan 12. Pak Rangga itu sekarang alhamdulillah dinaikin LKPP jadi 11 ya, Pak Rangga ya? Jadi 10. 10. Nah, belum 10. Ya nggak apa-apa kalau menjadi 11, saya terima. Kelasnya sesuai dengan kelas jabatan ada. Nanti Bapak Ibu silahkan saja download di JDIH Kabupaten Tulang Bawang, boleh dicatat JDIH Kabupaten Tulang Bawang, terbuka semua Pak. Cara perhitungan sampai nilai pun ada. Jadi kami tidak tutup-tutupi nilainya berapa. Ada di JDIH Kabupaten Tulang Bawang di Perbuk nomor 6 tahun 2020. Silahkan di-download. Nanti ke depannya silakan kontak saya, tadi ada nomor WA, silakan kalau ada perlu diskusi bagaimana menghasilkan TPP, meng-create TPP itu, mari kita diskusi, karena panjang Pak. Tapi intinya kami awalnya adalah menggunakan perhitungan tunjangan kinerja. Menggunakan perhitungan tunjangan kinerja yang diatur oleh Permenpan 6 2011 dan Per-KBKN. Terus benturannya begini, dengan Kepmendagri 900 4.700 persetujuan. Dasar perhitungannya beda. Pasti beda dengan apa yang kami lakukan. Kenapa? Salah satu patokannya tidak boleh yang menjadi acuannya adalah tunjangan BPK. Di Kepmendagri 900 itu acuan kita tunjangan TPP itu adalah tunjangan kinerjanya BPK. Artinya apa? Pemahamannya bahwa tunjangan ini yang paling tinggi saat ini adalah tunjangan kinerja BPK dan kita tidak bisa melebihi tunjangan kinerja BPK. Tapi izin sampai sekarang saya masih nunggu ruang diskusi ini dengan tim Mendagri. Kami keberatan. Kenapa? Tidak apple to apple. Tidak ada tunjangan BPK betul tinggi. Tapi kalau kami di UKPBJ di stop Pak dengan Perpres 33. Kami disuruh milih. Begitu kami dapat TPP, kami nggak bisa dapat honor apa-apa lagi. Close di situ. Tapi kalau saya sempat mencari informasi, BPK masih ada honorarium, ada belanja honor masih. Artinya apa? Ternyata mereka dengan tupoksinya, jadi artinya nggak fair. Kita dibandingkan dengan BPK yang hitungannya sudah paling maksimal, tapi mereka masih ada honorarium. Jadi kalau saya dibuka ruang diskusi dengan tim Mendagri, saya mau mempertahankan ini. Dan alhamdulillah ini juga Mendagri sudah menyetujui tidak ada peralatan terhadap perbuk kami. Di provinsi juga tidak ada pembatalan terhadap perbuk kami gitu. Artinya ya pede aja lah Pak, selama kita sesuai dengan kinerjanya, dengan produksi kerja kita gitu loh. Gitu loh. Artinya sampai sekarang tidak ada perdebatan mengenai TPP Kabupaten Tulang Bawang. Dan kami siap mempertanggungjawabkan dari sisi regulasi, dari sisi filosofinya. Oke, jadi sudah disetujui posisinya ya? Iya, daripada nanti Rangga lari. Pindah saya ke Jawa Timur nanti. Jadi pada prinsipnya sudah disetujui ya, dan kemudian sudah berdasarkan kelas jabatan ya? Memastikan persetujuan Mendagri juga tidak tegas. Bapak Ibu sekalian silahkan cek ke masing-masing hasil surat persetujuan Mendagri, itu tidak detail tegas bahwa tunjangan TPP kabupaten enggak. Itu enggak tegas, ngambang semua. Jadi kami anggap ya begitu kami disetujui ya sudah oke. Oke, siap. Dan itu Bapak atau Ibu Irda, jadi di kami sudah pakai kelas jabatan dulu 2018 pangkat golongan, pindah ke kelas jabatan. Jadi begitu di Januari ada kenaikan kelas jabatan, maka mohon maaf lahir dan batin ya terpaksa kami naik juga TPP-nya. Walaupun belum, kalau kata Pak Muji belum rebel 22 gitu ya. Pak Muji, ini waktu sudah habis. Ada satu lagi yang raisan Pak. Pak Arik Mordiana. Oke. Pak Arik, silakan Pak Arik. Halo. Ya Pak, silakan. Dari mana Pak? Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya dari, ya ada Pak suaranya Pak? Jelas. Jelas ya.
Abid di Pangandaran, Pak. Pananan, Oh. orang Sunda. Kenapa Sunda semua yang nanya ini? Kayaknya chemistry-nya ya Pak ya, Sunda Pak. Ya, terima kasih yang saya hormati Pak Nanan sebagai narasumber, Pak Rangga, Pak Muklis, Pak Muji juga dan rekan-rekan se-Indonesia mungkin ya. Pertanyaan terakhir mungkin ya Pak ini, tapi minimal saya ingin ada beberapa yang harus saya ketahui juga tentang kembali ke MCP Pak Nanan. Kebetulan saya di Inspektorat Kabupaten Pangandaran Pak, inspektorat yang baru terbentuk sekitar 6-7 tahun ke belakang gitu dengan nilai MCP 60,94 Pak. 60,94 dan ini juga harus lebih banyak melakukan sharing juga gitu, terutama ke tulang bawang yang notabene sudah berapa 90 ya Pak ya, tadi kayaknya 90 berapa 95 gitu. Pak. 95 ya 95 Pak. Jadi gini Pak, khusus di inspektorat, saya pribadi mohon maaf juga Pak, mungkin ada hubungannya nanti dengan rekan-rekan yang berada di grup, terutama untuk APIP, bahwa saya secara pribadi mengetahui bahwa baru mengetahui MCP itu ada beberapa indikator tadi Pak, interviewnya ini Pak ya. Ya, jadi ada beberapa indikator, salah satunya pengawasan APIP di situ. Nah, yang saya juga memang tidak begitu detail mengetahui tentang pencapaian indikator MCP, karena memang ada bidang khusus yang menangani tentang itu Pak. Kami tugaskan hanya sebatas untuk lakukan kegiatan untuk mendukung kegiatan MCP. Nah, yang saya mau tanyakan Pak, selain tadi probity audit, apakah ada indikator pencapaian MCP lain yang dilakukan oleh inspektorat Pak, dalam hal ini APIP gitu. Jadi muncul sundamat para ruguh ya Pak gitu, nggak begitu tahu kami kemarin bahwa Pak Irban berbicara bahwa ada audit PBJ, audit IT PBJ katanya Pak. Apakah itu juga benar adanya atau seperti apa Pak? Atau memang ada beberapa kegiatan-kegiatan yang selain probity audit untuk mendukung MCP KPK gitu, dan apa yang dilakukan oleh APIP gitu Pak? Terima kasih, mungkin seperti itu Pak. Hatur nuhun sate acana. Sami-sami Kang Arik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau Kang Arik ini kelihatan dari wajahnya Sufi dia. Sunda Pisan. Sunda Pisan. Siap. Saya lami di Cimahi, Pak. Oh, dekat sama kampus saya, Kang. Oh, gitu. Tapi orang Pangandaran asli, Pak. Siap, Pak. Oh, iya. Silakan, di ruang lingkup inspektorat apa aja nih kira-kira nih? Kalau ruang lingkup inspektorat secara garis besar adalah semua indikator, Pak. Dari 8 area intervensi itu wilayahnya yang memandu 8 area intervensi itu inspektorat. Tapi terkait PBJ, terkait pengadaan barang dan jasa, yang terjun langsung inspektorat adalah hanya di area intervensi yang kelima, pengendalian dan pengawasan. Itu ada 3 subindikator, review HPS, review kinerja UKPBJ, dan tindak lanjut. Dua subindikator. Jadi cuma itu yang dilakukan inspektorat terhadap PBJ. Dua subindikator aja, Pak. Nah, sedangkan kalau di luar itu hampir semua indikatornya ada wilayahnya PBJ. Audit IT, Pak Arik. 2020 ada Pak indikator audit IT. Saya juga bingung. Kenapa 2021 Kopsurga menghilangkan subindikator ini? Padahal buat kami penting, Pak. Kami yang mengalami bagaimana dideritakan oleh para hantu-hantu nakal, itu sebenarnya perlu betul. Jadi yang namanya proses PBJ tidak hanya Parangga dan kawan-kawan, penyedia dan kawan-kawan, tapi sistem juga Pak, aplikasinya Pak. Aplikasinya bagus. Kita akuin, aplikasi yang namanya SPSE 43 sekarang 44 bagus Pak. Tapi inilah integritas Pak. Kuncinya itu, tadi Parangga sempat mancing saya, bagaimana dengan BSSN. Saya mungkin belum waktunya membuka ini, mohon izin Pak Muji, karena masih dalam proses audit oleh BSSN, tapi saya kasih gambarannya, aplikasinya bagus, SPSC itu aplikasinya bagus, 43, 44 bagus, 44 malah sudah, mungkin LKPP sudah memperbaiki dengan two-factor FA ya, sudah pakai CAPTCHA segala macam, terus sudah ada ini, tapi artinya aplikasinya semua bagus Pak. Penyedia bagus, pokja pemilihan bagus, si pemilihannya bagus, tapi kalau tanpa integritas, Pak, mohon maaf,
sistem pun juga harus ditunjang dengan integritas. Siapa yang dituntut dengan integritas pengelola dengan sistem? Silahkan ditafsirkan masing-masing. Itu Pak Arik. Oke. Pak Miainukirang, silahkan dilanjut. Minta nomor WA sama Pak Rangga. Ya. Udah lama nggak main di laut Pangandaran. Iya, cekap-cekap. Amang atuh Pak, dia Pak, main-main ke Pangandaran Pak. Ya. Siap. Terima kasih Ya, Pak baik. Rangga. Sami-sami Kang. Pak Muji, udah waktunya. Bagaimana Pak? Ada satu lagi nih orang Jawa Barat juga nih yang mau nanya ini. Bisa langsung. Bisa setelah ini ya Pak? Terima kasih Pak Rangga. Jadi hari ini terbongkar ya kalau Pak Rangga itu dibohongin. Rangga dibohongin, ada uncertainty, tidak kepastian, dan ngambang. Hari ini. Tapi tidak apa-apa lah. Memang begitu. Kita nikmati aja. Ada berkahnya. Bisa perkenalan Pak Muklis, bisa perkenalan dengan saya, dan sebagainya. Begitu aja lah. Hidup itu. Nggak usah dibuat pusing. Saya malah dibohongi sejak 2014, Pak. Oke. Tadi ada 10 strategis ya, pakai strategis yang harus didampingi atau apa tadi. Sama, sering saya katakan seperti di Kementerian Perhubungan. Untuk nilai HPS di atas 10 miliar harus lewat inspektorat. Walaupun di sana mungkin ada ratusan yang di atas 10 miliar. Sama juga di Kementerian Pertanian yang di atas 5 miliar. Jadi hitung-hitungannya 10 atau tidak, kalau menurut saya harusnya semua direview oleh inspektorat. Ya mungkin di atas 2,5 miliar lah harus lewat inspektorat begitu. Jadi bukan angka yang sedikit yang kita kendaki, kalau bisa semuanya lah direview oleh inspektorat. Berikutnya mungkin ada juga redundant, pengulangan, sudah direview sama inspektorat, terutama HPS, direview lagi sama Pokja. Kalau menurut saya nggak apa-apa. Ya tadi dikatakan oleh Pak Nanan tadi, filternya bisa berkali-kali. Ya nanti bisa diamati lah setelah setahun 2 tahun sebaiknya bagaimana. Jadi kita berbicara proses-proses administrasi ini bukan boleh tidak boleh, bukan haram tidak haram, tetapi yang terbaiknya di mana optimasinya. Kalau 2 kali baik ya 2 kali aja. Ya. Misalkan nanti sudah direview oleh inspektorat, nanti Pokja memastikan kembali apakah review inspektorat tadi sudah memadai atau belum. Kalau belum 2 kali atau cukup sekali, begitulah namanya proses-proses manajemen administrasi. Bukan bicara boleh tidak bolehnya, tapi terbaiknya di mana. Semuanya saya sepakat Pak Kabak Pak Nanan bahwa semuanya adalah integritas lah yang kita utamakan. Proses-proses baik, manajemen baik, tapi SPSE-nya juga baik, tapi kalau integritasnya kacau, ya kacau semuanya. Begitu aja, saya ucapkan terima kasih pada Pak Nanan Isnaga yang hari ini mau membongkar data tadi, termasuk data kebohongan untuk Pak Rangga tadi. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan masih berkenan membagi dalam kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak kok Pak Muji, sekarang iming-imingnya sudah kembali kok Pak. Tenang aja Pak. Semenjak berubah jadi kelas jabatan. Nanti saya diturunin lagi Pak. Baik, itu tadi dari suhu kita Pak Muji terkait materi kita hari ini. Kembali ke narasumber, Nanan silakan ada statementnya terakhir terkait dengan materi hari ini, dipersilakan. Baik, saya izin dulu ke Pak Muji, teman-teman Bapak Ibu sekalian yang pertanyaannya belum saya jawab atau resennya belum sempat disampaikan, mohon diakomodir Pak Moderator, nanti disampaikan WA saya, silakan. Saya silakan aja WA. Ya. Yang pasti gini, closing statement dari saya, mungkin kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar bagaimana sebuah proses PBJ itu tidak cukup hanya PBJ benar. PBJ pengadaan barang jasa tidak cukup hanya pengadaan barang jasa yang benar, tapi harus kita bumbui, kita tambahkan, kita adonkan integritas, sehingga PBJ yang akan kita hasilkan adalah PBJ yang baik. Jadi kalau dirumuskan mungkin PBJ benar ditambah integritas itu sama dengan PBJ yang baik. Mungkin itu saya juga seirama dengan Pak Muji, PBJ baik itu mimpi Pak, mimpi dari awal saya terjun dengan dunia pengadaan, ya baru kesampaian 4 tahun, 5 tahun terakhir inilah kami bisa bergerak lebih optimal. Terima kasih atas kesempatannya. Kepada Bapak Ibu sekalian yang belum saya jawab, silahkan nanti di waktu yang ke depan atau via WA silahkan. Saya tetap open
lebih baik di WA saja biar responnya bisa saya akomodir. Terima kasih atas waktunya Pak Muklis, Pak Muji, Pak Rangga. Ya, jangan lupa ngantor ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada saya salah kata ataupun ada yang tersinggung dengan pernyataan atau data-data, saya mohon maaf. Ini bukan apa-apa, ini untuk demi kebaikan kita bersama. Mari kita sama-sama melakukan PBJ yang lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nanan. Bapak Ibu sekalian, mengingatkan link absensi sudah di-share di chat Zoom, silakan diisi 10 menit setelah ini ditutup, akan kita tutup juga link absensinya. Jadi melalui berbagai macam webinar di Muji Santosa Training Consulting, kita banyak belajar Bapak Ibu ya. PBJ itu bukan hanya sekedar pilih penyedia, dapat pemenang, tidak, tapi ada banyak bumbu-bumbunya. Dan tadi closing statement-nya keren dari Pak Kabak Tulang Bawang, bahwasannya PBJ yang benar plus integritas sama dengan PBJ yang baik. Bisa buat status itu, Prof. Muklis? Daripada kita ngomongin diskresi dan depresi. Daripada yang 3 huruf itu loh. Mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Kalau setelah ini Pak Nanan masih ada, yang satu orang masih resen mau bertanya, silakan. Tapi acara resminya kita tutup dulu. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika dalam menjadi moderator terdapat banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.